Ada tudingan bahwa ini turun mah karena barter. Ini mau 19% tapi barternya adalah kita beli pesawat 50. Gimana Pak? Yang Ya. benar yang mana sih? Ya pertama beli pesawat itu nggak ada tarif pun mau beli pesawat. Oh gitu, jadi nggak ada kaitannya ya? Ya nggak ada kaitannya. Jadi kan Garuda mau beli pesawat 50 unit kan itu Karena kebutuhan. sesuai kebutuhan. Oke. Dan pada waktu itu sudah komit 50 tetapi ada satu yang udah dikirim namun kecelakaan. 32% artinya barang kita tidak kompetitif. Oke. Kalau barang tidak kompetitif berarti terlalu mahal untuk dijual ke Amerika dan bisa mengakibatkan no export. Dan offer itu diberikan di awal April itu Bapak Presiden yang mendikte apa saja dan saya tinggal nulis saja apa yang Pak Presiden detailkan. Jadi dari awal sampai telepon terakhir Pak Presiden Iya, tahu detail. poin per poin, kalimat per kalimat. Pengelolaan data pribadi kan itu juga terkait dengan data yang masih bukan kita nyetor KTP ke Amerika. buat Amerika juga ngapain juga terima KTP kan? Itu dia Pak. To the point aja. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Saat ini saya ada di studio Icon di Kementerian Koordinator Perekonomian. To the point akan berbincang langsung dengan Menteri Koordinatornya, tentu bersama saya Lukman Hanafi dan juga Dan saya Pung Purwanto. dan Pak Menteri Erlangga Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih Pak Menteri, kami sudah diizinkan untuk masuk studio yang bagus ini. Bagus studionya. Oke. Nah, dengan studio yang bagus saya juga akan bertanya langsung ke yang bagus-bagus, Pak. Jadi terakhir kemarin di negosiasi terakhir adalah tentang tarif Amerika itu ada dari 32% menjadi 19%. Iya. Itu. Kalau bahasa gampangnya ke masyarakat apa sih, Pak? Pengaruhnya dari secara angka 32 ke 19 pasti lebih kecil 19 ya. Iya. Tapi sebenarnya dampak signifikannya keuntungan untuk kita itu apa, Pak? Pertama, Amerika itu pasar besar. Oke. Jadi Amerika itu pasarnya 30 triliun dolar. Oke. Eropa pasarnya 20 triliun dolar. Indonesia 1,3 triliun. Jadi tentu pasar ekspor menjadi penting untuk ekonomi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Dan Amerika adalah 11% dari ekspor kita. Dan yang ekspor kita yang utama ke Amerika adalah komoditas padat karya. Jadi ekspor utamanya adalah elektronik, home appliances, kemudian terkait dengan tekstil, produk tekstil, aparel, baju-baju olahraga, sepatu. Nah itu 32% artinya barang kita tidak kompetitif. Oke. Kalau barang tidak kompetitif berarti terlalu mahal untuk dijual ke Amerika. Dan bisa mengakibatkan no export. Oke. Oke. Kalau no export berarti employment kita terganggu. Oke. Nah, employment di sektor ini yang tadi saya sebut, tekstil, produk tekstil, elektronik, furniture, itu 5,3 juta orang direct. Ya, kalau plus keluarga kan bisa sampai 15 juta. Sehingga itu kepentingan pemerintah untuk menegosiasikan itu pada taraf yang bisa ekspor tetap berjalan. Oke. Akhirnya dicapai kesepakatan di angka 19%. Jadi ini penting untuk menyelamatkan kehidupan pekerja kita di sektor tersebut. Dan ini 15 juta jumlah yang sangat besar. Yang berdampak. Tapi kan kalau ke sono tetap ada 19%, kalau masuk ke sini mereka kita 0%, Pak. Gimana Pak itu? Ya pertama import gandum gitu tanpa trade dengan Amerika pun udah nol. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi kalau Bapak makan tahu tempe, soyabinnya dari Amerika. Nah itu pun sudah nol. Jadi, nah sekarang Bapak mau itu dinaikkan jadi 10%, terjadi inflasi tahu, inflasi bakmi, Kecap tempe. kecap tempe. Nah, itu yang terjadi. Jadi nol itu bagus karena volatile food kita. Itu yang berbasis kepada komoditas import Amerika. Tetap inflasinya terjaga. Dan kita import gandum kan 11 juta.
Soya bean meal untuk pakan ternak. Kalau pakan ternaknya naik, harga telur juga naik. Naik ya. Ya. Jadi dengan itu nol, kita menjaga agar konsumsi volatile food-nya tetap terjaga. Nah kalau barang kita 19%, ya tentu barang kita masih bisa bersaing. Dan yang membayar tentu konsumer di Amerika. Apakah itu dibagi antara konsumer dengan importir, itu terserah mereka saja. Oke. Pak, termasuk yang kan ada alat komunikasi yang di sini cukup mahal itu loh tinggi. Ini kan produk sana. Ke sini jadi lebih murah nggak Pak? Pertanyaan saya kemarin juga nol biaya masuknya. Oh memang nol ya? Gitu. Dan kedua barang itu bukan barang dari Amerika. Oh, bukan ya. Mereknya doang dari Amerika. Sama intelektual propertinya ya Amerika. Iya, betul. Barang itu kan buatan Cina, buatan India. Oke. Iya, jadi dan itu kita sudah bangun akademik. Jadi kemarin pun masalah TKDN-nya sudah selesai. Oke. Tapi ngomong-ngomong kemarin waktu itu apa apa istilahnya ya? Bargaining dari 32 ke 19 di sana boleh ceritain nggak Pak? Kayak apa sih suasananya? Itu turunnya kan hampir lebih dari hampir 50% ya? Ya, pertama Indonesia itu salah satu negara yang secara aktif berkomunikasi dengan Amerika, baik secara fisikal ketemu, kemudian juga secara dua dimensi atau melalui VidCon, kemudian juga kita bertukar dokumen, itu juga secara detail, dan itu melibatkan seluruh KL di dalam negeri, tetapi di sananya juga melibatkan beberapa kementerian. USTR, kemudian Secretary of Commerce, kemudian Secretary of Keuangan, Treasury Secretary. Jadi di sana juga multiple kementerian, sehingga dengan demikian negosiasi kita mendapatkan full response dari Semua katakanlah seluruh stakeholder stakeholdernya di Amerika. Kalau kita lihat waktu Presiden Trump dengan Presiden Ursula kan tiga pejabat yang mereka bawa kan itu yang negosiasi dengan Indonesia. Kalau Bapak kan terlibat dari sejak awal ya. Artinya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba datang jadi 19 gitu ya Pak ya. Kira-kira waktu itu kan banyak yang memperkirakan ada apa sih kok sampai bisa turun sampai 19 gitu kan. Terus negara lain juga berupaya hal yang sama. Pertama Bapak Presiden dari awal kan sudah minta negosiasi ini yang beliau istilahnya pakpok. Jadi defisit kita berapa langsung dituntas gitu ya. Dikontanin gitu, selesai. Nah, kontan itu dengan over komersial. Nah, over komersial kan salah satu yang menginisiasi kan Indonesia. Selain over komersial kan Amerika menawarkan over investasi. Nah, tentu dari apa yang di offer Indonesia itu memenuhi kriteria apa yang diminta oleh Amerika. Dan kebetulan offer yang dikirim oleh Indonesia terdiri dari 5 paket. Dan 5 paket itu Amerika senang. Wow, senang ya Pak? Senang karena itu menjadi salah satu juga untuk dinegosiasikan dengan negara lain. Jadi kita kan kalau yang sering dibahas kan mengenai tarif 1. Betul. 2 non-tarif barrier. Ketiga tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Nah services yang utama terkait dengan digital, AI dan yang lain. Kemudian yang keempat ya terkait dengan komersial yang kita tawarkan. Kemudian yang kelima tentu istilahnya strategic ekonomi. Ekonomi strategik itu bisa ekosistem kritikal mineral, bisa hal-hal yang terkait dengan strategis secara ekonomi. Nah itu kelima unsur itu ada dalam proposalnya Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian ya ini satu bucket satu template yang bagus. Nah kita diapresiasi karena saya bisa mengklaim bahwa yang pertama merespons terhadap Liberation Day of Tariff secara tertulis adalah Indonesia. Dan offer itu diberikan di awal April, itu Bapak Presiden yang mendikte apa saja, dan saya tinggal nulis saja apa yang Pak Presiden detailkan. Jadi dari awal sampai telepon terakhir, Pak Presiden tahu detail, poin per poin, kalimat per kalimat, sehingga beliau sangat detail.
Pak Menko mumpung ketemu langsung nih, membawa aspirasi dari para netizen kita. Kan ada tudingan bahwa ini turun mah karena barter. Ini mau 19% tapi barternya adalah kita beli pesawat 50. Itu gimana Pak? Yang benar yang mana sih? Ya pertama beli pesawat itu nggak ada tarif pun mau beli pesawat. Oh gitu, jadi nggak ada kaitannya ya? Ya nggak ada. Jadi kan Garuda mau beli pesawat 50 unit kan itu Karena kebutuhan. sesuai kebutuhan. Oke. Dan pada waktu itu sudah komit 50 tetapi ada satu yang udah dikirim namun kecelakaan. Oke. Sehingga pembelian tahap awal tertunda. Kemudian Garuda berproses dalam pengadilan PKPU. Sehingga pembelian ini harus berhenti karena proses itu sendiri. Baik Pak, berarti ini udah clear ya tidak ada barter. Yang kedua kebutuhan pesawatnya sebetulnya 120 unit. Oh, itu malah lebih banyak ya. Kenapa yang di rame-rame 50 padahal 120 Pak? Ya mungkin yang ini kan 120 kan nggak semuanya dari sana. Jadi bisa dari yang lain. Dari yang lain. Yang 50 kan berarti reviving dari kebutuhan awal. Tapi itu sempat disinggung nggak dalam negosiasi Pak tentang Boeing ini? Atau memang Ya kalau itu di luar ini ya, beda ya. di luar paket yang tadi. tertulis. Tetapi oke. kan Amerika ingin itu masuk di dalam dimasukkan dalam itu. Iya. Kalau yang pengelolaan data pribadi Pak, itu seperti apa Pak? Pengelolaan data pribadi kan itu juga terkait dengan data yang masih bukan kita nyetor KTP ke Amerika. buat Amerika juga ngapain juga terima KTP. Itu dia Pak, ini harus ditekesin Pak nih. Paspor aja kadang-kadang nggak diterima kalau nggak punya visa kan. Itu gitu. dia Pak. Bukan konstituen lagi ya? Bukan konstituen lagi, nggak bisa pilih kan. Gitu. Iya. Kalau KTP saya lebih penting daripada Amerika. Gitu. Ini nggak nyangkut KTP sama ijazah kan Pak? Nggak, Enggak ya? Jadi yang dimaksud data pribadi itu apabila berlangganan terhadap program tertentu di US Enterprise. Oke. Di sana kan juga jelas data pertukaran data di US Enterprise. Jadi semacam kayak registrasi gitu ya? Registrasi. Dan Itu itu kan wajar umum ya? sebetulnya Pak ya? Dan itu kan concern kalau Bapak nggak setuju kan. Betul. Coba aja Bapak bilang saya nggak setuju kasih data tapi bukain saya email. Sak merongosnya juga nggak bisa kan? Iya benar. Betul. Iya. Nah terus Anda mau Netflix, Iya. tapi ditanya PIN nggak kasih, jadi nggak kebuka-buka. Ya jangankan itu mau buka program dari MNC pun kalau tanpa email tanpa ini kan saya nggak bisa baca berita aja nggak bisa. Iya, Betul. Jadi itu kebutuhan. Nah kita hanya mengatakan bahwa ini harus dilindungi data pemilik account setara dengan Indonesia pernah berikan dalam PDP. Kan harus protokolnya harus setara. Kalau dia Perlindungan data bukan pribadi, like-minded countries, bukan negara yang menghormati itu, kita tidak pertukarkan. Nah, artinya mereka sendiri kan rata-rata hampir semua perusahaan data Amerika tersebut punya data center di Indonesia. Makanya kemarin saya sampaikan mungkin udah 11 yang invest termasuk AWS, Microsoft, Google dan yang lain. Karena kalau enggak kan download movie kalau nggak ada data center sini kan muter aja. Kan pasti kalah sama yang punya services di sini. Oke Pak, berarti mungkin kalau saya tangkap itu lebih tepatnya nih sebetulnya selama ini kan udah terjadi ya saya buka email dan sebagainya kan ya Pak. Cuman ini dengan adanya apa istilahnya perjanjian apa nih lebih ditata, dikelola gitu Bapak ya. traveling pakai pesawat transit di Singapura, datanya dari Garuda pindah misalnya ke SQ, pindah ke yang lain kan data pribadi Bapak dipertukarkan di sana. Kalau Bapak nggak setuju kan nggak bisa di boarding pass nggak bisa diisi. Ya kan? Jadi jangan dimarahin di sana. Terjadi pertukaran data pribadi di sana. Nah ini kan jadi clear nih karena kemarin pada ribut kan diminta ternyata sebenarnya selama ini juga kita nggak sadar sudah juga kan buka email buka macam-macam kan gitu. Sudah terjadi selama ini. Kalau hambatan non tarif gimana tuh Pak ya? Apa aja yang sekarang sudah dalam proses detail ya Pak ya? Negosiasi detail atau gimana? Dari awal sudah detail. Sudah detail memang dari awal dari 5 paket itu. Iya. Sekarang kita tinggal menegosiasikan apa yang di bawah 19%. Nah, itu kan yang di bawah 19% adalah barang-barang yang tidak diproduksi dan tidak bisa di Amerika. Misalnya kita kan import agriculture barang yang nggak bisa ditanam di Indonesia. Nah jadi mereka juga minta yang nggak bisa ditanam di Amerika, mereka juga mau rendah.
atau mendekati nol. Jadi antara lain kelapa sawit. Jadi angkanya belum. Tapi Ini kita lagi negosiasi. Oke. Tapi angkanya lebih rendah dari 19%. Oke. lebih rendah dari 19. Artinya yang 19 itu sebenarnya belum final ya. Yang Negosiasi 19 masih yang lain sudah, Oh, tapi udah. yang belum selesai adalah yang di bawah. Oke. Tinggal list yang di bawah 19% itu kecil, nggak terlalu besar. Oke. Itu artinya barang yang memang benar-benar dibutuhkan di Amerika. Ya, Pak? Barang yang dibutuhkan di Amerika. Artinya akan diberikan tarif yang Tarif lebih rendah. Oke. Oke. Pak, kenapa sih beda ketika Amerika masuk ke Indonesia 0%, China juga masuk ke Indonesia 0%, Indonesia masuk ke China kalau nggak salah juga 0 kalau nggak salah, tapi ke Amerika 19. Perbedaannya apa sih Pak? Kok ada Karena seluruh bariernya? dunia nggak ada yang dikasih nol sama Amerika. Oh gitu. Oh Negara masalah itu ya? yang berdagang defisit terhadap Amerika dan punya free trade agreement pun kena 10%. Oke. Jadi base tarif Amerika itu 10%. Nah, kemudian tiernya habis 10 15, habis 15 19. Habis itu baru 20 dan selanjutnya. Berarti kita masuk ke tier yang berapa Pak Indonesia? Jadi kalau di ASEAN salah satu yang paling kompetitif lah. Oke. Kita sama dengan Filipina, tapi kita duluan. Filipina ikut pada Indonesia. Kalau kita lihat negara yang sudah deal dengan Amerika kan hitung jari, Pak. Oke. Jadi pertama Inggris, kemudian Jepang juga terakhir kemarin, Yang baru Indonesia yang kemarin. duluan, Oke. ya kan? Kemudian juga seperti Filipina juga sesudah Indonesia. Jadi ya Indonesia salah satu negara yang dianggap penting oleh Amerika untuk deal duluan. Oke. Ya. Kan ada negara lebih dari 100. Nah sekarang yang selesai, yang belum selesai banyak juga. Malaysia belum selesai, Thailand belum selesai, Kamboja belum selesai. Berarti kemarin Pak Anwar kesini mau nyari kunci-kuncinya kan ya Pak? Gimana negosiasinya Pak? Kita ini juga lah, bertukar catatan. Karena kan di sana sekarang posisi kena 25% ya Pak? 25%. Dan cukup menimbulkan gejolak juga di Malaysia. Ya mereka kan barangnya, tapi Malaysia kan barangnya sebagian besar semikonduktor. Oh iya, yang ke sana Jadi ini yang mereka sedang negosiasi. Hebat juga berarti ya Pak Menko sama Pak Prabowo bisa duluan. Jangan-jangan di sana lobbynya sambil makan singkong goreng Pak. yang makan anything fried pakai CPO, nah itu kita makan. Dari 100 duluan kan berarti hebat ini. Berarti selama ini hambatan-hambatan terhadap CPO terutama di Amerika kan kadang-kadang juga Ya aturannya tentu mereka menghambat juga sekali ya. melihat kita kan kemarin hari Minggu Presiden deal dengan EU, dengan Nah, ini Ursula juga- von der Leyen. ini penting Dan ini. ini kan Ya. 0-0 termasuk yang biasanya kita berdiskusi dengan EU dan kita di embargo EU kan Ya. terkait dengan CPO. Ya. Mendadak CPO diberikan 0. Oke. Oh langsung ya. Ya resiprokal lah. Kalau kita kasih biaya keluar 0, kita kasih 0. Kita kasih trade in quota. Jadi kita kasih kuota tertentu untuk 0. Nanti pada saat kita kenakan biaya keluar maka menjadi 3%. Jadi udah ada formula. Dan 3% kan jauh lebih rendah dari 19 juga. Betul. Jadi kita membuka pasar Eropa sebesar-besarnya karena tadi saya katakan dia 20 triliun market. Jadi ini yang kita perlukan untuk barang ekspor kita. Oke. Pak Menko, kan ini mulainya kalau misalnya yang 19% itu nanti setelah Agustus ya? Kalau Kita akan ada waktunya nanti. ada waktu nanti. Jadi sesudah kita sepakati seluruhnya, maka ada agreement itu nanti akan disepakati secara teknikal siapa yang menandatangani, apakah itu head of state ataukah level di bawah head of state. Nah ini juga masih dalam pembicaraan. Tapi tanggalnya belum ya Pak ya? Tanggalnya belum. Sama seperti mereka umumkan kapan masuk halaman White House kan. Mereka juga baru kasih tahu begitu mereka mau posting. Oke. Iya, Tapi ngomong selama proses ini sambil sama-sama menunggu ini berarti kan itu apa Pak mitigasi dari pemerintah kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan kena dampak dari tarif ini Pak? Ya Untuk tentu di dalam kalau negeri bagi dalam terutama. negeri kan kita minta supaya industri itu mempersiapkan untuk tarif yang lebih rendah. Tetapi kemarin dengan adanya kepastian 19%, maka spring order Amerika turun semua. Tadinya kan sebelum ada itu diumumkan di hold. Nah kalau di hold kan itu bisa pindah negara. Kalau pindah negara kan di sana kan 4 musim. Kalau kita kehilangan spring order kan berikutnya belum tentu kita dapat. Oke. Ya.
Kalau melihat sebenarnya di tren yang sudah ada, yang existing kan, saya sebenarnya nggak begitu paham Pak. Tapi kalau salah koreksi, misalnya barang yang dari kita, dari Amerika masuk sini misalnya nol, itu sebenarnya dari dulu juga banyak yang nol karena misalnya ke sepatu juga produksinya, merek-merek sana juga banyak diproduksi sini kan gitu. Terus ada fashion juga banyak juga merek dari sana diproduksi sini. Artinya sebetulnya nggak begitu berpengaruh dengan perubahan menjadi nol ini ya Pak ya? Tidak, karena kan seperti misalnya mainan, Mattel, Barbie, mau produknya apa namanya, produk Hot Wheels, itu kan diproduksi di Cikarang. Betul. Ya, jadi ini nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh kan Hasbro. Hasbro diproduksinya di Vietnam. Gitu. Jadi kalau barang Hasbro atau barang ini kan beda. Tapi kan Indonesia dengan Vietnam kita ASEAN Free Trade. Jadi sebetulnya barang itu pun masuk ke sini juga free juga. Jadi tidak berpengaruh ya. Berarti ini konsumen lebih banyak diuntungkan ya. Terus yang tadi Bapak bilang telepon, itu produksinya kalau nggak Cina India. Iya benar. Jadi harganya tetap ya Pak ya. Cina dengan ASEAN itu nol juga. Oke, berarti kalau yang muncul kan malah yang protes malah orang Amerika nih Pak. Ya, wah ini menang Indonesia nih daripada Amerika karena kita bayar produk Indonesia. Trade itu bukan menang-menang. Namanya join. Sama-sama diuntungkan. Win-win lah. Win-win. Oke, berarti kalau daya saing industri kita Pak, dibandingkan dengan ASEAN kan kita termasuk yang cukup rendah gitu ya. Sementara di tempat lain, di Vietnam, di yang tempat lain itu kemungkinan apakah mereka juga akan memindahkan pabrik kita di sini karena? Ya pertama negara Vietnam itu karena dia juga ekonominya lebih kecil dari Indonesia, maka dia butuh ekonomi lain yang lebih besar. Oleh karena itu ekspor ke Amerika maupun ke Eropa, Vietnam itu hampir 3 kali kita. Dan juga US defisit terhadap Vietnamnya kan 5 kali kita, dia 100 miliar. Kita kan 19 miliar. Jadi bagi Vietnam, dia harus membuat produksi yang sangat kompetitif sehingga bisa ekspor ke seluruh dunia. Kalau Indonesia, kita punya domestic market, sehingga sebagian dari pebisnis kita memanfaatkan domestic market. Nah, domestic market karena memang kecenderungan policy dari awal kita melindungi industri dalam negeri, maka dalam tanda petik ternina bobokan lah. Jadi kita lihat capital expenditure mereka tidak selalu di-upgrade. Nah, padahal competition terus berjalan sehingga economics of scale bertambah, kebutuhan terhadap renewable energy dan yang lain. Sehingga ini kesempatan buat kita untuk deregulasi sehingga industri kita juga kompetitif. Pak. Kira-kira menurut Bapak yang mumpung belum berlaku nih, apa yang bisa dipersiapkan sekarang terutama satu bagi industri kita yang mungkin akan, ya industri kecil terutama yang nanti mungkin akan kena dampak itu. Yang kedua terhadap, ini kan sekarang tren nih anak-anak muda kita juga kalau dengan banyak. Amerika kan kita nggak ada produk yang UMKM dalam tanda petik bersaing ataupun enggak UMKM. Ya? Tapi malah mendukung UMKM kita. Oh mantap kalau gitu berarti. Berarti semua kalau hampir pengusaha tempe tahu suruh bayar bea masuk bagaimana? Nanti ini kan tempe tahunya makin kecil. Makin kecil Pak. Jadi dengan demikian kita jaga agar harga daripada kedelai tetap rendah, tidak harga yang dari Amerika tidak dikenakan bea masuk, sehingga produksi tahu tempe terus berkembang. Kemudian juga terkait dengan kecap juga terus berjalan. Berarti artinya sekarang kita balik dong ya, dengan karena 0% banyak kita dibutuhkan ternyata di industri rakyat, harus kita manfaatkan sebelumnya jatuhnya kan. Nah kalau terhadap ini Pak, industri kreatif, ada nggak Pak nanti apa yang harus dipersiapkan untuk memanfaatkan mungkin? Atau justru bagaimana lah Pak, biar artinya ada hasil kesepakatan pemerintah, Pak Menko, Pak Presiden ini bisa berguna nih buat mereka untuk keuntungannya. Dengan gitu. Sektor misalnya sektor digital, dengan adanya joint agreement ini on tarif, malah mereka akan semakin banyak masuk untuk investasi data center di Indonesia karena protokolnya sudah jelas. Ya. Jadi intinya kalau ngomong lebih banyak untung sebenarnya dibalik pada kita. Ya sebetulnya kita memperoleh
keuntungan dengan karena apa yang diminta dalam deregulasi pun tidak hanya Amerika yang minta, Eropa pun minta, semua minta. Dan tarif nol pun sudah kita berikan pada yang punya produk sejenis misalnya. Kalau di ASEAN kan sejenis, Vietnam, Malaysia, Thailand. Bahkan yang punya kompetitif tinggi kan China pun barangnya nol ke Indonesia. Ya, jadi sebetulnya kan kita lebih khawatir economic of scale yang dari sekitar kita daripada Amerika ataupun Eropa. Kalau dilihat dari ini kan tadi dijelaskan bahwa ini sebenarnya banyak menguntungkan terutama terhadap industri dalam negeri untuk ekspor ya Pak. Ya. Nah, kalau terkait nikel gimana nih Pak? Khusus nikel nih. Nikel apakah kan, bagian dari yang di bawah 19%? Atau? Ya, nikel kita bicara untuk critical mineral adalah industrial processes. Jadi sesudah proses dari ore. Nah, itu mereka ingin mendapatkan akses dengan nilai yang sama. Jangan sampai mereka punya untuk memproses lanjutan, cost-nya lebih tinggi daripada regional. Nah, oleh karena itu ini juga masih dalam pembicaraan kita. Seperti misalnya itu kan kenanya sektoral tarif, bukan tarif resiprokal. Sektoral tarif kan 50%. Nah, untuk koper, baja dan yang lain. Nah, kita lagi bicara kalau secondary proses seperti bagaimana. Nah, ini yang sedang dalam pembicaraan. Kalau kemarin ketemu dari para pengusaha di Kadin, apa respon mereka, Pak? Ya, kalau Kadin kan dia harus mempersiapkan kapasitasnya. Artinya ini akan terjadi peningkatan ekspor gitu ya? Ya, harus ada itu. semangat untuk meningkatkan. Kalau kita punya peluang pasar, terus kita nggak bisa isi kan diisi orang lain juga. Ini kesempatan untuk negosiasi ke depan, baik untuk pasar Indonesia maupun pasar EU. Karena sekarang misalnya produk garment tekstil itu kan udah pilihannya adalah order spring, artinya order kuartal kedua tahun 2026. Langsung 2026 ya? Iya kan? Ini kan harus habis itu kan harus bicara mengenai summer 2026. Jadi ini harus ada perencanaan yang matang. Karena kan ini begitu order ada produksi dan segala macam siklusnya. Berarti komoditi andalan kita akan cerah nih Pak ya? Kemungkinan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik. Furniture kita juga memperkerjakan 1 juta dan furniture kan dalam tanda petik kreatif, non standar juga. Walaupun standarnya adalah source of kayunya bukan ilegal. Dan kita sudah punya SVLK untuk itu ya, standarisasi. Memenuhi di Eropa. Kalau Amerika nggak nanya standar. Kalau begitu. Iya, tapi Eropa minta. Tapi yang Eropa yang lebih besar ya Pak ya? Untuk Eropa minta standar lebih kuat. Tapi Amerika furniture lebih besar. Jadi Eropa lebih standarnya kuat. Tapi yang bahkan kalau di Eropa, di Amerika, kalau mobil namanya secara khusus mereka minta itu kayu meranti. Disebut langsung meranti. Karena meranti itu butuh untuk recreational vehicle. Yang ditarik-tarik itu, mobil yang ditarik-tarik itu interiornya kayunya harus meranti. Dan itu hanya kita yang ada. Hanya kita. Pak, kalau dari tadi yang Bapak sampaikan kan, kalau ini menurut saya nih kita lebih banyak untung lah. Mudah-mudahan nanti juga benar kita lebih banyak untung Pak ya gitu. Tapi pertanyaannya adalah Pak, kemarin kan juga kita akhirnya resmi sudah ada gabung di BRICS itu. Merasa terganggu nggak Pak di Amerika dengan? Nah, yang paling penting kan Indonesia itu negara non-line, non-blok, dan itu adalah cirinya Indonesia. Kita berkawan dengan berbagai kelompok ekonomi. Selama kita secara bilateral tidak terganggu, tidak ada masalah. Jadi ancaman untuk menambah tarif itu tidak berlaku bagi Indonesia. Karena posisi Indonesia dipahami oleh Amerika gitu Pak ya? Ya, kita dari awal sudah non-blok. Termasuk dengan China juga berarti sama ya? Ya, kita kan bicara bilateral. Kita tidak bicara multilateral. Nggak, maksudnya Amerika itu tidak mempermasalahkan kan selama ini. Selalu posisi negosiasi kita itu adalah bilateral. Pada saat kita dengan Cina ya kita bicara Indonesia-Cina. Kita bicara dengan Jepang, Indonesia-Jepang. Bicara multilateral, misalnya RCEP ya kita bicara multilateral, ASEAN plus 5 negara yang lain. Jadi kita tidak mencampur-campur lah. Masing-masing punya core-nya sendiri. Masing-masing punya core sendiri dan ini kan economic club.
Kita nggak mencampur campur, tapi mereka tidak merasa Indonesia ini bagaimana nggak sama? Ya, baik Pak. Kalau posisi BRICS dengan prospek nih Pak ya, sebagai pasar baru, seperti apa itu Pak, kalau BRICS itu Pak? BRICS itu kan jumlah negaranya lumayan. Ya, sekarang nambah terus kayaknya ya. Negaranya 11, populasinya 3,5 miliar, PDB-nya juga 30 triliun. Memang saat sekarang sinerginya yang masih diperlukan. Karena masih antar negara kan masih ada persaingan, masih ada masalah politik, sehingga tentu masih ini harus di-resolve. Kemudian kelembagaannya perlu diperkuat. Berarti ini akan menjadi apa ya? Organisasi ekonomi yang baru gitu atau? Ya, ini kan tujuannya ekonomi, tapi ini kan Global South Cooperation. Iya. Tidak hanya ekonomi ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, kalau ini saya sekali lagi mau ngulang aja. Barangkali nanti penonton kita di Tutup Poin itu mereka penasaran apa sih yang bisa saya lakukan biar saya bisa ikut mengirim ke Amerika, ikut mengirim ke China, yang ekspor, saya bisa ekspor gitu. Kira-kira potensi apa sih Pak yang bisa dilakukan dengan tidak harus muluk-muluk modal besar, tetapi mereka dengan apa yang mereka punya harus kemana agar bisa ikut berkontribusi jadi mengekspor barang? Ya, kalau yang paling mudah mengekspor barang kan melalui online, melalui e-commerce. Dan itu satu-satunya industri yang tidak perlu economic of scale. Karena itu ada unsur kreatifnya, ada unsur uniknya. Nah, kalau itu yang didalami, itu kita melihat banyak yang bisa jalan. Apakah itu di industri kosmetik yang terkait dengan lifestyle itu kan tumbuh terus. Nah, kalau yang lain silakan. Kalau makanan minuman kan ada keterbatasan. Tapi kalau kita makan minuman ke ASEAN saja udah luar biasa itunya, demand-nya. Kan bisa sangat spesialis. Kalau misalnya karya ini kan Pak, kita kan budayanya banyak macam-macam nih. Misalnya dari daerah A dia punya apalah kerajinan apa yang khas itu, di daerah B ini. Kalau mereka kepingin ini seperti apa betul? Kan yang paling penting kan ini diminati sebagai lifestyle. Bagaimana mendorong ini menjadi lifestyle. Jadi kalau itu udah lifestyle pasti demand-nya naik. Tapi kalau misalnya masih sangat unik, hanya untuk koleksi regional, nah itu jadi collection item. Jadi belum bisa economic skill ya Pak ya. Oke. Mungkin satu lagi ini pertanyaan dari banyak orang terkait dengan ini Pak. Ada hubungannya dengan apakah ada rencana stimulus yang baru Pak ekonomi? Karena gini Pak, ini kaitannya dengan apa yang ramai di masyarakat ya, ada fenomena rojali dan rohana gitu. Jadi rombongan yang jarang beli dan rombongan yang hanya nanya gitu. Artinya kan kalau ada mereka di mall tuh hanya gitu-itu aja. Apakah benar ini akan terjadi penurunan daya beli? Ya, pertama selama mereka punya traffic di mall, itu kan meng-create demand. Pertama trafficnya dulu. Nah, perkara trafficnya makan itu kan belanja juga. Ya, dan itu ada industri mamin di belakangnya itu. Ya, tentu kan sekarang lifestyle orang comfortable untuk belanja pergi ke mall atau belanja melalui e-commerce. Kan sekarang banyak juga orang belanjanya melalui online. Atau combine ya Pak ya, ngelihat barangnya dulu belinya di online karena harganya lebih murah gitu Pak. Ya, bisa aja seperti itu. Selama itu terjadi kan ya pindah aja belanjanya dari mana. Yang kedua yang paling penting ya harus ada program, misalnya diskon. Kalau 80 tahun Indonesia diskonnya 80%. Nah, itu pasti itu rame tuh Pak. Mallnya rame kan. Nah, itu yang kita harus dorong ke depan. Karena 17 depan. Agustus biasanya 17 saja Pak. Kalau 80 bagus banget ini Pak. Iya, makanya kan 17 Agustus ulang tahun ke-80. Saya ngomong sama teman-teman di Aprisindo, di Pindo dan yang lain, saya bilang coba 80%. Kan 80% nggak usah semua. Iya. Ya kan, ada yang 80, ada yang 17, ada yang... Tetapi kan bisa campaign 80 tahun, 80% diskon. Pak Menko, terakhir kalau dari saya satu ini, entah nyambung nggak nyambung, tapi ini ramai di luar sana. Saya ingin tanya dari versi Pak Menko. Pak, kemarin tuh anggota DPR ada yang nyeleneh bilang katanya orang kondangan amplopnya mau dipajakin. Bapak tanggapin ini seperti apa Pak? Tidak ada tanggapan. Karena bukan kondangan. Karena kondangan nggak pernah kasih amplop Pak ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Menko. Karena undangan nggak ada HS number-nya. Syarat pajaknya ada HS number. Susah macakin. Baik, Mas Baik. mau tambah lagi? Sudah, saya cukup Pak Menko. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ini adalah kita sudah berbincang-bincang dengan Menteri Koordinator Perekonomian kita, Pak Erlangga Hartarto, yang kemarin ternyata dari lebih dari 100 negara, Indonesia adalah termasuk yang di depan ya, terbaik untuk menyelesaikan masalah tarif ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Pak Menko, juga Pak Presiden, juga semua yang terlibat di sana bisa membawa kesejahteraan yang lebih baik buat Indonesia, Pak Menko ya. Terima kasih, saya Lukman Hanafi Saya Pung Purwanto. dan juga Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto. Jangan lupa tetap saksikan terus, tutupin aja hanya di Sindu News. Terima kasih Pak Lukman, Oke. Pak Pung. Iya. Terima kasih. Sukses ya Pak. To the point aja.